Seberapa jauh kamu mau berkorban demi menjaga hati seseorang? Pernahkah kamu berpikir untuk pura-pura tidak mendengar hanya agar orang lain tidak merasa malu? Pada abad ke-9, di wilayah Khurasan yang kini mencakup Iran, Turkmenistan, Afghanistan, hidup seorang ulama zuhud bernama Hatim al-Asam. Ia bukan ahli fikih yang sering berfatwa di mimbar, bukan pula orator yang memenuhi pasar dengan ceramah. Tapi ia dikenal sebagai guru hati, seorang ahli zuhud, murid dari ulama besar Syakik al-Balkhi, sezaman dengan tokoh-tokoh seperti Dzulnun al-Misri, Ahmad bin Hambal, Yahya bin Mu'adz ar-Razi. Para sufi awal yang fokus pada tazkiyatun nafs atau pembersihan jiwa. Hatim dikenal karena satu hal, kelembutan yang tidak pernah dibuat-buat. Suatu hari, ada seorang perempuan yang datang kepada Hatim membawa sebuah pertanyaan agama. Ia berbicara dengan sangat sopan. Namun, di tengah kalimatnya, tanpa sengaja perempuan itu membuang angin yang terdengar sangat jelas. Wajahnya seketika memerah, kakinya gemetar dan salah tingkah. Ia ingin pergi, berlari dari rasa malu yang teramat sangat. Namun sebelum rasa itu menghancurkannya, Hatim menatapnya dengan tatapan penuh ketenangan dan berkata, "Maaf, bisa ulangi pertanyaanmu? Aku tidak mendengar dengan baik." Perempuan itu langsung terdiam. Ia menatap Hatim. Hatim seperti tidak menyadari suara yang keluar tadi. Perempuan itu pun akhirnya melanjutkan pertanyaannya tanpa beban. Tapi, yang tidak ia tahu adalah, sebenarnya Hatim mendengar semuanya, telinganya normal. Namun, yang ia matikan adalah egonya. Untuk menjaga perempuan itu dari rasa malu ketika bertemu dengannya di hari-hari yang lain, Hatim bersikap seolah-olah tuli selama 20 tahun. Bayangkan, 2 dekade penuh. Ia tidak membiarkan perempuan itu memiliki satu detik pun perasaan malu terhadap peristiwa yang tidak ia sengaja. Dari situlah, Hatim diberi gelar oleh masyarakat sebagai Al-Asam, yang mempunyai arti si tuli, padahal ia mendengar dengan sangat baik. Siapa Hatim al-Asam? Nama lengkapnya, Hatim bin Unwan al-Asam, yang wafat pada 237 Hijriah. Ia berasal dari Balkh, salah satu kota penting di Khurasan, dan ia adalah seorang ulama zuhud dan ahli tasawuf. Hatim adalah murid utama dari Syakik al-Balkhi, ulama besar Khurasan. Dikenal luas karena akhlak, introspeksi diri dan nasihat hati. Tidak banyak meninggalkan kitab, tetapi banyak perkataannya disimpan dalam kitab-kitab seperti Hilyat al-Aulia. Tokoh sezamannya, Ahmad bin Hambal, wafat 241 Hijriah, Imam Mazhab Hambali. Dzulnun al-Misri, wafat 245 Hijriah, Sufi besar dari Mesir. Bishr al-Hafi, wafat 227 Hijriah, ulama zuhud yang terkenal wara. Yahya bin Mu'adz ar-Razi, Sufi penyampai hikmah tentang cinta ilahi. Sahal at-Tustari, wafat 283 Hijriah, ahli tasawuf dan tafsir. Hatim berada pada masa generasi emas perkembangan spiritual Islam. Di dunia modern, sebagian orang berlomba-lomba menjadi yang paling cepat merekam, mengunggah dan menyebarkan aib orang. Rasa malu seseorang bisa viral dalam hitungan menit. Padahal, andai dunia dipenuhi lebih banyak Hatim, kita mungkin hidup lebih ringan. Orang menutupi aib, bukan membongkarnya. Orang akan menjaga hati, bukan melukai. Orang pura-pura tidak melihat demi menyelamatkan harga diri orang lain. Terkadang, menjadi tuli justru membuat kita lebih manusiawi. Hikmah untuk manusia masa kini. Menjaga martabat orang lain adalah ibadah besar. Tidak semua yang kita dengar perlu dikomentari. Tidak semua kesalahan kecil perlu dibicarakan. Privasi adalah hak asasi. Di era kamera ponsel dan media sosial, menutupi aib orang adalah kemuliaan. Empati itu pengorbanan,
bukan kata-kata. Hatim tidak hanya memaklumi, ia berkorban selama 20 tahun. Ketulusan tidak butuh pengakuan. Ia tidak pernah mengungkap perbuatannya. Masyarakatlah yang akhirnya mengetahui. Kadang, diam adalah bentuk kebaikan tertinggi. Menahan diri bisa menyelamatkan hati seseorang. Wallahu a'lam.